Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan program Pahlawan Alkitab dan kita sudah masuk ke dalam seri yang ke-42 di mana kita akan membahas tentang seorang rasul yang bernama Barnabas. Mari kita masuk dalam bagian yang pertama, bagaimana kehidupan dari Barnabas. Nama asli dari Barnabas ialah Yusuf dan dia asli dari Pulau Siprus dan seorang Lewi, jadi keturunan anak Yakub, yaitu Lewi. Dan arti nama Barnabas adalah putra penghiburan atau putra pendorong. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36, firman Tuhan berkata demikian, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya, anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dan dalam bahasa Inggris, Barnabas disebut sebagai Son of Encouragement, yang artinya jauh lebih besar dari sekedar anak penghiburan. Ia adalah pendorong dan pengobar semangat. Tidak diketahui waktu atau tahun lahir dari Barnabas, tapi dia dilahirkan di Siprus dan wafat kurang lebih 61 Masehi di Salamis di Siprus. Dan pekerjaan dari Barnabas ini ialah sebagai seorang nabi, murid, rasul untuk Antiokhia dan Siprus, misionaris, dan martir. Nama Barnabas tertulis di dalam Alkitab sebanyak 37 kali. Dan kitab-kitab yang berkaitan dengan kisah Barnabas adalah Kisah Para Rasul, lalu 1 Korintus, Galatia, Kolose, dan 2 Timotius. Nah, kita akan masuk sekarang di dalam bagian yang kedua, tentang kisah hidup atau perjalanan hidup atau karya dan pelayanan Barnabas. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem dan ia kemudian dikenal sebagai penginjil di Antiokhia dan Siprus serta menjadi teman seperjalanan Paulus. Di dalam Kisah 4 ayat 37 diceritakan bahwa ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ada yang menarik dari kisah tentang Barnabas ini. Bagaimana dia adalah seorang Lewi dari Siprus, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Seorang Lewi dalam Taurat seharusnya menerima persembahan, tetapi di sini seorang Lewi yang bernama Barnabas itu menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan inilah kebangunan rohani yang luar biasa pada jemaat yang mula-mula. Dan kita lihat bahwa karakter Barnabas ini adalah sebagai seorang pendorong atau penghibur, pemberi semangat. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat kisah berikutnya bagaimana pertemuan Barnabas dengan Paulus.
Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Di sini kita melihat bahwa Barnabas melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dan dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Di sini kita melihat ada beberapa peristiwa yang tercatat di Alkitab yang menunjukkan bahwa pelayanan Barnabas ini berdampak positif bagi pekabaran Injil. Yang pertama, Barnabaslah yang mewakili para rasul di Antiokhia pada pertama kalinya orang-orang non-Yahudi dalam jumlah besar menerima Injil, termasuk orang-orang dari Siprus yang juga berperan di situ. Dan kalau kita baca di dalam Galatia 2 ayat 9, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi dalam pelayanannya, jasa besar dari Barnabas ialah menunjukkan bahwa dengan segenap hati dia menerima orang-orang non-Yahudi untuk diselamatkan, memiliki iman kepada Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini memberikan dampak pengaruh yang besar kepada jemaat yang non-Yahudi, di mana Paulus dan Barnabas ini mengabarkan Injil sampai jauh ke Turki dan menjadi sasaran tantangan yang hebat dari umat Yahudi pada waktu itu. Nah, tetapi itu Barnabas juga mempunyai tugas penting yang lain yang membuat ia harus kembali ke Antiokhia perihal tentang urusan sunat, sehingga ia dan Paulus ditugaskan untuk mempermasalahkan hal ini kepada majelis di Yerusalem. Dan karena hikmat Tuhan, maka Paulus dan Barnabas dipercaya, pendapatnya diterima, bahwa kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15, di sini kita melihat bahwa akhirnya Paulus dan Barnabas dikirim kembali ke Antiokhia untuk memberikan penjelasan. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 22 kita baca, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Di sini kita melihat bahwa pelayanan Barnabas memang menjangkau kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan di sini kita melihat bahwa sifat atau karakter Barnabas adalah pemberi semangat, pendorong atau pengobar semangat. Lalu kita akan mendengarkan 5 karakteristik dari Barnabas sebagai seorang pengobar semangat. Yang pertama, dia memberi dengan sukarela dari harta miliknya, seperti kita baca tadi di dalam Kisah 4 ayat 37, menjual ladang miliknya, membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki para rasul. Jadi Barnabas tidak hanya memberi semangat dengan perkataannya, tetapi Barnabas melakukan lebih daripada itu. Ia melakukan sesuatu yang sangat terukur untuk mendorong dan menyemangati orang-orang lain, khususnya rasul-rasul, untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua, Barnabas ini adalah orang yang menerima orang lain apa adanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 26 dan 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid.
Ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas mengambil risiko untuk menerima Saulus ketika semua orang lain menolaknya. Dan dari Barnabas lah akhirnya Saulus diterima sebagai murid dan rasul Kristus. Lalu yang ketiga, Barnabas adalah orang yang bersuka cita karena melihat kemajuan orang lain. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 23. Kita baca ayat 23 dan 24-nya saja. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa Tuhan. Barnabas tidak melihat pelayanan dalam kacamata yang sempit. Barnabas tercatat bahwa dia bersukacita dan menasihati orang murid-murid Yesus yang lain karena melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada orang non-Yahudi. Lalu yang keempat, Barnabas adalah orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh, bahkan bertumbuh melebihi dirinya. Dan kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dan 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Di sini kita melihat bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Barnabas membuat jemaat di Antiokhia ini bertumbuh. Bahkan pertumbuhan mereka jauh lebih pesat dibandingkan dengan Barnabas ataupun Saulus. Tapi di sini kita melihat bahwa Barnabas memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh lebih daripada dirinya sendiri. Bahkan dia membawa Paulus sehingga jemaat Antiokhia makin berkembang pesat. Dan kita melihat juga bahwa Barnabas adalah orang yang punya kebesaran hati dengan memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada orang lain. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Dan kita baca firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 40. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi Barnabas masih memberi kesempatan kepada Yohanes yang juga disebut Markus, sekalipun Yohanes ini telah meninggalkan pada saat mereka melayani di Pamfilia. Kesempatan inilah yang membuat Barnabas menerima atau memberikan kesempatan kedua dan ketiga kepada orang lain. Nah, di sini kita melihat kisah dari perjalanan hidup serta pelayanan dari Barnabas. Lalu apa yang menjadi keteladanan Barnabas buat kita semua? Dalam berbagai kisah yang kita baca hari ini, terbukti memang benar bahwa Barnabas pantas menyandang julukannya sebagai pengobar semangat. Karena Barnabas adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan hidupnya, tapi juga dengan hartanya dan menyerahkan hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Barnabas adalah seorang yang rendah hati, menerima orang lain, menerima Saulus apa adanya, bahkan mengajak dia untuk turut pelayanan bersama-sama. Barnabas adalah orang yang memiliki kebesaran hati, karena dia bersuka cita melihat orang lain bertumbuh, termasuk mau memberi kesempatan dan mengampuni orang lain, di mana di sini terlihat bahwa memang benar-benar Barnabas adalah orang yang baik. Barnabas adalah rasul yang penuh dengan Roh Kudus dan iman.
dan banyak orang diselamatkan dalam pelayanan Barnabas. Dan itulah keteladanan dari Barnabas yang bisa kita ambil, kita pelajari, dan kita lakukan sesuai dengan kisah Barnabas hari ini. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan waktu, tenaga, pikiran, dan harta yang kita miliki. Kita harus tetap memiliki kerendahan hati supaya kita bisa menerima orang lain apa adanya dengan segala perbedaan dan ketidakcocokan, tapi memiliki tujuan yang sama untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama melakukannya dengan kebesaran hati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan inilah pelajaran penting hari ini dari kisah Barnabas buat kita semua, yang membuat kita bisa berkata bahwa Barnabas adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.